Nah, hari ini saya mau melanjutkan dari minggu lalu, ya minggu lalu Ti- Timotius udah sharing ya mengenai tidak ada favoritism, ya tidak ada favoritism bahwa kita ngulang sebentar, pemahamannya adalah baik kita memperlakukan orang miskin, perbedaan status ekonomi di gereja itu menunjukkan iman kita, saudara. Karena ini masih berhubungan sekali dengan apa yang Timotius sharing minggu lalu, saudara. Ya, jadi hari ini saya mau sharing dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, adalah mati. Nah, saya mau bacakan, kita buka sebentar, kita ngulang sebentar saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat saudara. Karena jangan sampai kita lupa saudara ya, apa yang kita pelajari dari awal. Ya, saya mulai Yakobus pasal pertama ayat 2 deh, 2, 3, dan 4. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ya, saudara jangan lupa kita berbicara tentang tetap dalam konteks pencobaan. Tetap dalam konteks pencobaan, saudara. Ya. Nah, saudara, dalam pasal 2 ayat 14 sampai 26 ya, yang kita baca barusan saudara. Ya. Ayat 14 sampai kita mau bahas ayat 14 sampai ayat yang ke-18 itu satu blok saudara ya. Jadi kita pecah-pecah dalam ayat 14 sampai 26 kita mau bahas 4 ayat pertama. 14 sampai 18 itu satu blok. Intinya sederhana. Kalau saudara baca-baca sedikit, intinya seperti apa yang ditulis secara literal. Kalau seorang mengatakan ia mempunyai iman tapi tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, dikasih contoh. Ada orang kelaparan sama kedinginan. Tapi kamu gak kasih dia makan, malah kamu cuma bilang, oke, bye-bye. Ya, nanti kamu ya pakailah pakaian sama nanti makan ya, tapi nggak dibeliin makanan gitu istilahnya. Bagaimana cara dia makan sampai kenyang padahal dia nggak punya uang buat beli makanan? Apa gunanya? Gitu. Nah, dia juga bilang sama. Demikian juga apa gunanya iman kamu cuap-cuap percaya sama Tuhan tapi kamu nggak ada perbuatan dari imanmu itu. Imanmu itu pada hakikatnya itu adalah mati, saudara. Ya, mati. Nah, dalam pembahasan minggu lalu, saudara, dalam pembahasan minggu lalu, jadi satu topik pasal 2 ini ya, sampai ayat 26 ini, saudara. Dalam pembahasan minggu lalu itu kan ada
mengenai menaati hukum. Ya, kita membahas, saya sharing PowerPoint ya. Ya kan? Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat dalam arti untuk mencapai keselamatan. Tidak, saudara. Tetapi kalau kita langsung menghilangkan seluruh hukum Taurat dari kehidupan kita, itu juga nggak bisa. Kenapa, saudara? Perhatikan, hanya ada 3 kejadian di seluruh Alkitab, hanya ada 3. Di seluruh Alkitab yang dimana kejadiannya itu disertai dengan bunyi sangkakala dan penampakan malaikat-malaikat. Cuma 3 kali, ayo. Ada yang tahu? Kira-kira. Cuma 3 kali penampakan malaikat, bunyi sangkakala, di langit suara dari surga. Pada hari Pentakosta aja nggak ada malaikat dan nggak ada sangkakala, cuman bunyi tiupan angin. Apa? Coba 3 kejadian. Natal. Kapan malaikatnya muncul? Padang Gembala. Mereka berseru, ada choir dari surga. Yeriko. Ini malaikat. Yeriko kan manusia yang trompet. Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebelum Tuhan datang ada sangkakala. Dan malaikat-malaikat akan turun bersama-sama. Di kitab Wahyu ada. Yang ketiga, pemberian hukum di Gunung Sinai. Pemberian hukum di Gunung Sinai. Kenapa kita bisa tahu ada malaikat? Kitab Kisah Para Rasul menjelaskan ketika dalam akun sejarah mengenai pemberian hukum dikasih tahu. Musa mendapatkan hukum di hadapan para malaikat-malaikat. Dan saudara, ketika mau naik ke atas itu guruh dan kilat dan suara trompet yang sampai Musa bilang aku ketakutan. Sampai ketakutan sekali saudara. Jadi bayangkan pemberian hukum tuh gak main-main. Jadi kita gak bisa serta-merta langsung oke, gak kepake. Gak bisa. Karena bobot kejadian itu disamakan dengan kelahiran Yesus dan kedatangan Yesus kali yang kedua. Saudara, begitu. Ya. Dan coba, berapa kali Allah menulis dengan tangannya di dunia ini? Berapa kali? Kapan aja? Yang pasti kan pertama kali loh batu pertama Tuhan menulis pakai tangannya sendiri. Lalu dihancurin Musa. Tulis lagi. Ketiga? Mene-mene, apa? Mene-mene tekel. Iya. Daniel. Saudara bayangkan dari seluruh ribuan tahun Tuhan cuma nulis 3 kali aja. Jadi terus kita mau semena-mena langsung buang. Udahlah tulisan Tuhan gak penting. Saya yakin enggak. Pasti ada maknanya. Gitu loh. Jadi saya ulang sekali lagi. Yang hukum Taurat itu ada 3. Hukum moral, sipil, sama seremonial. Ya saudara ya. Hukum Taurat itu ada 3. Ya. Seremonial, civil, and moral. Seremonial itu digenapi dalam Yesus. Fulfilled. Fulfilled in Jesus. Ya, makanya sekarang kita ke gereja nggak bawa kambing domba embe. Nggak perlu, sudah digenapi. Hukum sipilnya bagaimana? Hukum sipil orang Yahudi tegas loh. Nggak boleh makan burger, cheeseburger nggak boleh. Kita makan. Terus nggak boleh pakai pakaian yang bahannya beda. Kita pakai pakaian yang bahannya beda. Anak yang memberontak sama orang tua, yang ngutukin orang tua mesti dirajam batu sampai mati. Kita kan boro-boro rajam anak kita. Ya kan? Jadi gimana hukum sipilnya? Kan nggak berlaku lagi di kita. Dikontekstualisasi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Ini kontekstualisasi. Ini kontekstualisasi ke negara masing-masing. Jadi hukumnya masih berlaku dalam artian Tuhan memberikan hikmat kepada masing-masing pemerintah untuk melakukan hukumnya masing-masing. Lalu yang ketiga, moral. Nah ini yang masih berlanjut. Tuntutan moral, tuntutan
Ya moral law ya, tuntutan moral daripada Tuhan ini masih berlanjut. Makanya saya suka tulis 10 hukum Taurat menjadi 10 hukum moral. Saudara, itu masih berlanjut. Dengan segala turunan-turunannya. Ya, dengan segala turunan-turunannya. Nah, ini yang dibahas minggu lalu, 10 hukum moral ini. Gitu. Itu yang dibahas. Nah, jadi kalau saudara lihat di Word, apa yang di print out saudara. Saya tulis apakah perlu untuk seseorang Kristen menaati hukum moral atau kebenaran firman Tuhan. Bukankah sudah cukup untuk kita dibenarkan dalam iman kita kepada Kristus? Ayatnya ada ya. Kenapa kita sekarang harus melakukan perbuatan lagi? Jadi yang sekarang dipertanyakan adalah kita kan disuruh menaati hukum Kristus itu. Ya kan, hukum yang sempurna itu hukum yang memerdekakan, ya kan? Tapi kan saudara, khususnya dengan pengembangan pengajaran hyper grace, dikatakan bahwa kita nggak perlu lagi menaati hukum karena semua sudah digenapi, sudah selesai di atas kayu salib. Ya, bahkan Bapak Martin Luther aja mengatakan surat Yakobus itu adalah straw epistle. Kitab jerami dia bilang. Iya, Bapak Martin Luther yang menanamkan pemahaman justification by faith. Dia bilang Yakobus itu patut dipertanyakan, ini apakah masuk kanon, perlu masuk kanon apa enggak. Karena kalau Martin Luther bilang saya maunya buang aja kitab Yakobus gitu. Kenapa? Karena yang kita mau baca barusan dan yang saudara baca itu bertentangan dengan pemahaman Paulus. Seolah-olah. Nah, makanya hari ini kita mau bahas gitu. Ya kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Loh, berarti maksudnya bagaimana? Bukankah kita selamat hanya karena iman? Gitu. Nah jadi itu yang kadang-kadang buat orang tuh bingung. Nah itu yang mau hari ini kita bahas saudara. Ya. Kenapa kita harus melakukan perbuatan lagi? Nah hal-hal seperti ini yang Yakobus ingin bahas dalam bagian ini. Ya, bahwa ada orang-orang yang menyalahartikan pemahaman hidup karena iman dari ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Ada orang-orang yang menyalahartikan. Nah, pertama-tama saudara kita ingin cari tahu dulu ya, hubungan antara iman ya dengan perbuatan dari 4 tokoh di bawah. Coba. Nah, ini saya minta saudara proaktif ya. Kita buka sama-sama. Ya. Coba kita buka ya Galatia 5 dan 6. Coba saudara. Kita mau ngisi kotak tabelnya itu saudara. Ya, nanti saudara dapat apa saudara isi sendiri. Galatia 5 sampai 6, 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kira-kira kalau mau ditulis dalam tabelnya pemahaman Paulus, apa pemahaman Paulus hubungan antara iman dengan perbuatan? Iman macam apa yang bisa dibilang otentik? Dari ayat Galatia 5 sampai Galatia 5 ayat 6. Iman yang ya boleh tulis ya. Iman yang bekerja oleh, artinya imannya pun bekerja dalam tindakan kasih. Iman bekerja dalam kasih. Lanjut. Nomor 2. Menurut Yohanes, coba kita buka dulu 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, lalu 17 dan 19. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pula kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah.
Kira-kira kalau dari Bapak Yohanes ngajarin mengenai iman dan perbuatan, apa yang mau kita tulis saudara dari Bapak Yohanes? Hah? Tindakan kasih dan kebenaran? Kasih dan kebenaran? Ada lagi yang berbeda mungkin? Mirip-mirip? Mirip-mirip sama si Paulus ya? Ya kan, kamu mau tandanya kamu anak Allah atau anak iblis? Satu, taat kepada firman dan barang siapa yang mengasihi saudaranya. Berarti yang namanya anak Allah berarti punya iman lah ya. Jadi saya juga tulis juga iman juga. Ya kan, iman sekarang diwujud nyatakan dengan taat firman, ya kan, taat kebenaran dan tindakan mengasihi yang dicontohkan tadi di ayat 17 sampai 19 kalau sama juga ya. Ada orang kekurangan, ada orang apa tadi? Ada orang kekurangan tapi kamu menutup pintu hatimu terhadap saudaranya itu. Bagaimana kasih Allah ada dalam diri kamu? Artinya marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kata kuncinya yang pertama iman bekerja, ada kata kuncinya kasih. Yang kedua ada kebenaran dan tindakan perbuatan. Ya. Mari kita lihat yang ketiga dari Yesus sendiri. Ya. Kita buka di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7. Karena ayatnya banyak, coba saudara bisa perhatikan, saudara bisa baca dulu, lalu saudara bisa simpulkan. Apa yang bisa saudara rangkum antara iman dan perbuatan dari perkataan Yesus? Yesus ngomong apa soal iman dan perbuatan? Buah. Oke, maksudnya spesifiknya apa? Buah itu maksudnya gimana? Harus melakukan. Iman itu harus berbuah. Oke. Iman itu harus melakukan kehendak Bapa, oke. Ada lagi? Pak ada print outnya Pak, di luar boleh diambil, ada flyernya. Kira-kira apa? Lalu ada satu ayat lagi tadi jangan lupa saudara saya kasih lagi di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Oke tadi buah ya saudara boleh catat dulu ya buah ya. Nanti kita masing-masing mungkin dapatnya berbeda nggak ada masalah. Buah dan mengasihi oke. Matius 25 ayat 31 sampai 46 bicara tentang apa tuh? Penghakiman terakhir. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Maka orang itu berkata, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan dan minum? Yesus menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi mirip-mirip saudara ya, Yesus pun punya pemahaman konteks iman dan perbuatan yang sama. Artinya apa? Yesus juga berkata, iman itu pun ya diwujud nyatakan dalam perbuatan konkret gitu. Iman itu pokoknya harus diwujud nyatakan dalam perbuatan konkret. Yaitu apa? Mengasihi. Bahkan sekarang lebih jelas lagi mengasihi orang yang tidak layak mendapatkan, tidak layak atau tidak masuk hitungan saudara dan saya. Bukan hanya kepada sahabat, kan kita bisa kayak kemarin kan pelajaran minggu lalu. Oh saya mengasihi orang kaya aja. Kata kita bahas itu minggu lalu kan, wah nggak bisa gitu kan. Ada orang bilang saya udah mengasihi tapi yang itu yang saya kasihi gitu nggak bisa. Bahkan Yesus berkata orang yang nggak layak ini pun yang kamu kasihi ini. Ya. Lalu terakhir saudara ya, menurut saudara
Jadi kalau kita baca tadi, kita balik ke Yakobus ya. Menurut saudara dalam Yakobus, saya ulang pasal 1 ayat 27, saya bacakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya Yakobus sendiri pun memiliki pemahaman ya, iman dan perbuatan itu harus ya nyata ya. Bahkan itu adalah ibadah yang murni. Nah, saya pernah dengar salah seorang pengkhotbah berkata, jadi kalau saudara cuma datang ibadah hari Minggu itu nggak murni. Kurang tepat sebetulnya. Karena definisi ibadah ada beberapa kata. Dalam bahasa Yunani definisi ibadah ada beberapa huruf Yunani, saudara. Ya. Dalam Roma pasal 12 itu adalah persembahanmu yang, itu adalah ibadahmu ya, persembahanmu yang sejati, ya kan. Logikos, logikon, latrein. Itu juga ibadah juga saudara. Secara logika kita mempersembahkan tubuh kita, itu juga ibadah, ya kan. Tetapi yang dimaksud dalam Yakobus adalah perbuatannya. Jadi saudara boleh datang ibadah ke gereja, boleh datang ke komsel, boleh datang persekutuan doa. Tapi tolong jangan lupakan perbuatan yang nyata ini. Perbuatan yang nyata. Maka dari itu, saudara kita perlu, ya, kita perlu, saudara, mengunjungi. Nah, janda dalam perspektif perjanjian baru itu bukan sembarang janda, saudara. Paulus menegaskan, janda yang memang sudah tidak punya keluarga untuk mengurus. Itu Paulus bahas di kitab Korintus. Biarlah mereka yang tidak memiliki suami itu diurus oleh anak-anaknya atau keluarga besarnya. Dan kalau nggak salah Paulus menulis syarat umur. Harus yang lansia, yang memang udah nggak bisa mengurus diri sendiri, itu gereja harus urus. Begitu. Tapi kalau keluarga besarnya nggak mau ngurus, lalu diserahkan kepada gereja untuk padahal keluarganya bisa ngurus, yaitu kita mesti ngurus sama keluarganya dulu. Pemahamannya dibenerin dulu. Gitu. Karena gereja zaman dulu juga kewalahan saudara kalau semuanya masuk ke gereja. Makanya Paulus kasih kategori-kategori. Gitu. Ya. Nah, di dalam pasal Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 juga sama ya yang minggu lalu kita bahas. Ya kan? Seorang saudara atau saudari mempunyai pakaian yang barusan kita bahas, seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Ya, bukan apa yang diminta ya, apa yang perlu, berarti kebutuhan dasarnya pun nggak bisa dipenuhi sama orang ini. Gitu. Kebutuhan pakaian, sandang, dan pangan pun nggak bisa dipenuhi. Lalu kita memuji menyembah Tuhan gitu di gereja, itu nggak bisa saudara, itu nggak bisa. Bahkan di perjanjian lama, di kitab Amos, itu Tuhan benci dengan penyembahan orang Israel. Tuhan gak suka. Aku gak suka dengan perayaan dan hari-hari ibadahmu. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan keadilan. Kamu meninggalkan keadilan, kamu hanya, makanya Tuhan bilang mulutmu manis tapi hatimu jauh daripadaku. Saudara, itu Tuhan gak suka. Saudara, Tuhan gak suka. Jadi saudara, apa yang kita pelajari? Jadi saudara, ini namanya saudara sedang melakukan teologi sistematik. Jadi kalau saudara pernah dengar kata teologi sistematik adalah teologi yang dibangun dari atas dasar biblika. Biblika itu mempelajari tiap tokoh dalam kitab suratnya masing-masing. Jadi kalau kita mempelajari teologi biblika, ya kan, biblical theology, itu belajar apa? Belajar Paulus dalam surat Paulus. Apa sih yang maksud Paulus dengan iman? Nggak dihubungkan dengan Yakobus, nggak dihubungkan dengan Petrus, ya Paulus saja. Biblical theology dari Yesus, ya kita belajar Yesus saja, nggak ada hubungan sama surat-surat yang lain. Tapi ketika saudara menghubungkan beberapa tokoh dan beberapa konsep lintas surat dan ketemu pokok yang sama, ini namanya teologi sistematik. Saudara sedang mensistematisasi satu pemahaman yang digabung dari beberapa sumber. Itu namanya systematic theology. Nah,
Systematic theology artinya begini. Berarti kalau ini semua sama, artinya inilah yang Alkitab maksud gitu loh. Dengan iman, kehidupan beriman tuh ya begini. Jadi kita nggak bisa kasih definisi iman di luar Alkitab ya, karena lintas tokoh pun berbicara hal yang sama. Gitu. Saudara. Jadi kalau kita berkata apa sih iman yang Alkitabiah? Betul, iman itu adalah kehidupan percaya bukan karena melihat. Itu kan juga ada definisi dari kitab Ibrani kan. Tapi kan nggak cuman itu, ini juga ada. Gitu, saudara ya. Jadi inilah, saudara, iman dan perbuatan yang Yakobus maksudkan. Nah, dalam konteks ini, maka kita masuk kepada ayat, saudara, ya, perbedaan interpretasi dari Yakobus dan Paulus. Dalam ayat yang ke-14, Yakobus berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Nah, ini yang menjadi problem di kalimat terakhir. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah ini Martin Luther gak suka karena Martin Luther bapak pembenaran karena iman kan. Justification by faith. Dan kita percaya memang teologi keselamatan kita, soteriologi kita juga soal justification tidak ada beda saudara. Justification kita tidak ada beda mau antara orang reform, kita, injili, baptis, semua sama. Kita dibenarkan karena iman. Artinya begini, begitu saudara selamat, terima Tuhan Yesus entah di retret, di gereja, pribadi di rumah. Tuhan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah dalam hatiku Tuhan. Kita doa begitu kan. Langsung seketika itu juga saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu saudara gak bisa buat apa-apa. Saudara cuma bisa terima doang. Itu sepenuhnya Allah yang melakukan. Saudara dibuat benar. Kayak putusan hakim gitu. Walaupun kita berdosa, tapi Yesus udah mati menggantikan saudara. Nih saya udah mati bagi dia. Dah saya udah mati bagi dia. Dah hakim saya nanggung. Kesalahannya dia saya yang tanggung. Jadi dia benar. Gitu. Yesus menggantikan hukuman kita. Gitu. Jadi saudara udah benar. Bukan artinya saudara orang benar. Karena kita berdosa cuman dibenarkan. We are made righteous. Ya, we are made righteous. We are justified because of him. Of what he has done on the cross for us. Saudara, dibenarkan. Nah, lalu setelah dibenarkan, itu kan kita terima pakai iman toh. Saudara percaya dibenarkan bagaimana? Ya cuma pakai iman kan. Nggak ada bukti, stempel, tanda tangan kontrak turun dari surga, nggak ada. Ya percaya aja pakai iman, ya, saya sudah dibenarkan. Nah itu adalah pemahaman imannya Paulus. Pemahaman imannya Paulus seperti itu. Saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Iman saudara sajalah yang menyelamatkan. Dalam konteks itu benar. Nah, tapi kalau kita tanpa ada pemahaman teologi lalu kita baca kitab Yakobus, pusing kita. Loh, kok dikatakan kalau nggak punya perbuatan nggak bisa selamat ya? Nah, makanya saudara saya tulis dalam poin pertama, sumber perbedaan interpretasi. Itu terletak pada kalimat ini yang terakhir itu. Nah, kalau mau diterjemahkan lebih mudah harusnya, dapatkah jenis iman yang pasif, tidak ada buah, hanya pemahaman doktrin semata, bisa menyelamatkan orang? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Jadi ini kan perbuatan saudara ya, perbuatan. Ini kan semua dalam konteks perbuatan. Nah, baik Paulus maupun Yakobus itu memiliki menggunakan satu bahasa Yunani erga dalam dua jenis. Ya, erga, saudara. Paulus itu menggunakan erga untuk works of law. Saudara mau cari terjemahan LAI sama juga, perbuatan juga. Nah, Yakobus memahami erga, deeds of righteousness, atau kalau enggak deeds ya works juga boleh lah, cuman karena works jadi problematik makanya sekarang terjemahan seperti NIV sudah menggunakan kata deeds of righteousness. Nah ini kita mau bahas dulu. Ya. Di sini yang bikin jadi bingung saudara. Ya. Kata perbuatan erga, kata perbuatan ya. Jadi kalau LAI terjemahin Paulus sama Yakobus sama, perbuatan.
gitu perbuatan. Ya. Nah, Paulus menggunakan kata ini diterjemahkan works of the law seperti dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Coba saya bacakan. Seringkali kitab Roma pasal 11 ayat 6 itu yang kontras dengan kitab Yakobus ya. Saya bacakan. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Ya kan tuh, perbuatan, erga. Sebab jika tidak demikian maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, beberapa pengajar Hyper Grace jadi menafsirkan ayat ini begini. Jadi betul-betul dalam kehidupan kekristenan saudara, kalau saudara menambahkan perbuatan, maka itu bukan lagi kasih karunia. Maka saudara selamat bukan karena kasih karunia, saudara selamat karena perbuatan. Karena itu jangan menambahkan apapun dalam keselamatan saudara. Apa pekerjaannya? Just believe. Mantap gak khotbahnya? Tapi itu half truth. Hati-hati. Itu half truth. Benar, tapi baru setengah. Karena pemahaman Paulus mengenai Roma 11 ayat 6, perbuatan itu maksud begini. Saudara gak bisa nambah apapun ketika menerima pembenaran. Saudara gak bisa ngapa-ngapain. Mau puasa kayak mau sedekah ratusan miliar juga gak bisa gitu loh. Saudara mau gores-gores tubuh, tusuk paku gitu seperti Yesus menderita, gak bisa. Karena itu kasih karunia. Saudara cuma bisa terima doang. Itu kita juga percaya dong. Cuman bukan berarti seluruh kehidupan keselamatan saudara gak ada perbuatan. Kalau gitu buat apa Rasul Petrus khotbah? Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri kasih terhadap sesama. Saudara seseiman. Lalu terakhir kasih terhadap semua orang. Ya buat apa tambahin? Buat apa kita dikatakan berusahalah hidup kudus? Ya buat apa begitu loh. Karena yang kita maksud bukan apa yang Paulus maksud. Paulus maksudnya adalah works of the law. Perbuatan. Kayak zamannya Galatia itu loh. Saudara, zaman gereja mula-mula itu ada dua sekte. Yang berusaha menghancurkan kekristenan. Namanya Judaizer versus Libertine. Judaizer versus Libertine. Judaizer adalah apa yang Paulus berusaha serang di kitab Galatia. Jadi kalau saudara kita bahas kitab Galatia, kita akan bahas Judaizer. Adalah orang-orang yang berusaha mengembalikan orang Kristen ke hukum Taurat. Makanya Paulus marah banget di kitab Galatia. Loh kamu ini selamat karena iman atau karena perbuatan sih? Kok mendadak semuanya lupa gitu loh. Harus disunat, kalau gak disunat kamu gak selamat loh. Itu kan kitab Galatia ngomongnya. Kalau nggak disunat kamu nggak selamat. Oke, percaya Tuhan Yesus tapi jangan lupa sunat ya. Lu kok balik ke hukum Taurat gitu loh. Itu Judaizer. Berusaha membalikan mereka menjadi orang Yahudi. Tapi yang Yakobus serang adalah kaum Libertine. Yang berkata begini, iman udah cukup. Dan imannya adalah iman kognitif pemahaman. Yang penting saya percaya Yesus juga selamat tapi hidupnya nggak ada yang berubah. Nggak ada buah, nggak ada tindakan kasih. Benar-benar cuman mental ascent aja, ya saya percaya, udah. Gitu. Itu libertine, kaum libertine, saudara. Yang bebas. Perbuatan tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Perbuatan tubuh tidak ngefek. Udah nikmatin aja. Nah itu Yakobus nggak mau. Gitu saudara. Jadi ini dua kubu ini yang menyerang gereja pada zaman itu. Dan hari ini pun juga diserang. Saudara, jangan salah. Hari ini pun dua-duanya ada. Saudara, ya. Hari ini dua-duanya ada. Jadi ketika kita belajar seperti ini bukan maksudnya membuat kita memiliki senjata untuk menyerang orang. Ketika kita belajar seperti ini harusnya membuat kita merenung. Tuhan, iman saya udah betul belum? Gitu. Iman saya ini maksudnya saya sudah praktekkan belum dalam kasih begitu. Ini jadi kita semakin banyak belajar saudara, ini bukan untuk kita menghakimi orang, tapi untuk menghakimi diri sendiri. Kita menyamakan hidup kita dengan standar firman. Tuhan saya udah belum ya? Udah belum? Gitu. Saya punya belas kasihan nggak kepada orang-orang yang mungkin nggak seberuntung saya. Gitu kan tadi kan semuanya soalnya sama. Perbuatan. Ya. Nah itu yang Yakobus maksud. Perbuatan kebenaran, ya, works of righteousness, perbuatan kebenaran. Jadi saudara, Yakobus dan Paulus tuh sebetulnya sepakat
bahwa harus ada perbuatan yang lahir dari iman yang benar. Harus ada perbuatan yang lahir dari iman yang benar. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran minggu lalu dari Timotius, jemaat yang menunjukkan perbedaan sikap terhadap orang dengan status ekonomi yang berbeda, dia sedang tidak menunjukkan perbuatan dari iman yang benar. Ya. Saya buka kitab Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian juga Yesus. Yesus ngomong hal yang sama dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat yang ke-8. Memang kita diminta sama Tuhan Yesus dituntut untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa itu buahnya? Ya ini yang maksud Yakobus, erga ini. Perbuatan atau buah. Sesuai dengan pertobatan. Jadi makin banyak saudara tobat harusnya hidup kita makin berbuah, ya gak sih? Nah itu saudara. Maka dari itu, kedewasaan rohani tidak ditentukan dari usia. Tidak pernah. Saudara. Kedewasaan rohani tidak ditentukan dari usia. Karena orang bertobat bisa beda-beda. Ada orang bertobat dari usia muda sampai tua tapi gak ada buah. Benar gak ada buah. Tapi ada orang bertobat baru 5 tahun, buahnya luar biasa. Dia boleh orang tua, boleh paruh baya, boleh anak muda. Karena itu makanya buah yang sesuai dengan pertobatan tidak bisa dihubungkan. Wah, ini udah 30 tahun, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja ya? Nah itu berarti buahnya gak sesuai dengan pertobatan. Atau dengan perkataan Paulus yang lain, hiduplah sepadan dengan panggilanmu itu. Berjalanlah sepadan dengan panggilanmu, maksudnya panggilan keselamatan gitu loh. Kamu dipanggilnya seperti ini ya, kamu jalannya standar ini, jangan jalan di standar di bawah. Kira-kira begitu saudara. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Masih oke ya? Masih bisa ngikutin kan? Ya masih lumayan mudah ya. Lanjut. Ayat yang ke-18. Tadi kan ayat 14 sampai 19 18 tadi. Benar ya? Saya nggak salah ketik kan? Oke. Yakobus 2 ayat 18. Iya, sorry, ayat yang ke-19 betul. Saya salah ketik. Ini ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kenapa Yakobus sekarang menghubungkan dengan tiba-tiba ngomongin setan, saudara? Ayo. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kira-kira mendadak Yakobus ngomongin setan? Hah? Imannya secara kognitif berkata, hanya ada satu Allah saja. Selesai. Titik. Saya pun percaya, udah hanya ada satu Allah saja. Bahkan itu semanya orang Israel. Dengar. Ya kan? Semanya orang Israel tuh ada bahasa Ibraninya tuh, saya nggak hafal tuh. Gitu kan. Pokoknya Elohenu Echad. Ya kan? Elohimmu tuh satu, Echad. Esa. Dengar, hai orang Israel. Allah kita adalah satu, Allah yang Esa. Itu mesti diomongin bertiap hari, diulang-ulang. Tapi apakah itu garansi orang itu selamat? Bahkan iblis pun percaya. Bayangkan saudara, Yakobus keras banget. Iblis aja percaya. Gitu loh. Jadi kalau kamu percaya sama kayak iblis, apa bedanya? Itu. Jadi saudara, jadi kalau kita hanya iman yang sebatas pengakuan, atau saya suka pakai bahasa Inggrisnya profess. You profess that you are Christians, it doesn't mean that you possess the salvation. Sekalipun saudara mengaku saudara sudah selamat, belum tentu saudara memiliki keselamatan itu. Karena iblis pun percaya gitu. Iblis percaya saudara. Ya. Jadi iman tidak hanya berbicara pengetahuan doktrin, tapi juga dibuktikan
dengan kehidupan dan buah pertobatan. Nah itu yang iblis nggak punya. Karena iblis kerjanya cuma mencuri, membunuh, membinasakan. Sampai iblis bertobat, maka kiamat sudah selesai. Udah bahkan nggak tahu kiamat apa enggak itu. Udah nggak ada di Alkitab udah itu. Iblis nggak pernah bertobat soalnya. Gitu. Jadi yang membedakan antara kita dengan ya iblis adalah karena kita bertobat dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesuatu yang iblis nggak punya. Ya. Jadi saudara, atau saya dengan kata lain, ayat 19 bisa kita tafsirkan begini. Iman itu membutuhkan respon. Iman pasti menuntut respons. Saudara, dalam KKR, misalnya Billy Graham yang terkenal berapa juta orang sudah menyaksikan dan berapa juta orang sudah selamat. Tapi ada juga yang gak selamat kan dalam KKR yang sama. Karena iman selalu menuntut respons. Dalam satu mimbar yang sama pun, mau pembicaranya diurapi sebagaimanapun, kita terjamah, tapi ada juga orang cuma nangis tapi cuma stop sampai dinangis gitu loh. Stop sampai dinangis tapi gak mau bertobat. Nangis, tapi disuruh bertobat gak mau. Atau terima mujizat, kesembuhan, udah disembuhin, masih ngulangin kesalahannya. Artinya apa? Iman itu tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi iman membutuhkan respon. Saudara, apa responnya iblis? Iblisnya gemetar atau takut ya? Saudara, ini adalah sebuah sindiran dari Yakobus. Dia bilang begini, iblis aja ketakutan, kenapa lu gak takut? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Iblis aja takut. Nah kamu main-main sama Tuhan dan gak takut gitu loh. Jadi orang yang sudah selamat tapi kehidupannya gak ada rasa takut akan Tuhan yang sebegitu. Bukannya ketakutan dalam arti kayak kita ketakutan ke gereja, itu juga salah ya. Tapi takut akan Tuhan, maksudnya gitu, takut akan Tuhan gitu. Itu juga. Sayangnya saya tulis banyak orang Kristen yang tidak gemetar kepada Tuhan. Dan lebih memilih meneruskan jalan hidupnya yang berdosa sambil berpikir bahwa mereka akan diselamatkan. Dari ayat ini kita harus memiliki pengertian bahwa iman yang benar itu pasti berujung kepada kehidupan yang memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Saudara. Ya. Iman yang benar pasti menghasilkan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Nah sampai di sini saudara, saya mau keluar dari track sebentar. Karena kita perlu masuk mengenai belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Saudara memasuki tahun depan. Tahun 2023 itu adalah 10 tahun sebelum tahun 2033. Dan lintas sinode, lintas denominasi global, itu mereka meeting tahun ini dan juga tahun depan. Khususnya akan ada pertemuan di Amsterdam 2023 Juni 21 sampai Juni 24. Nah, kalau saudara mau ikut, ayo kita pergi bareng. Saya pergi. Itu adalah pertemuan gabungan Evangelical, Pentecostal, Charismatic khususnya. Juni 21 sampai Juni 24 membicarakan persiapan satu dekade atau 10 tahun sebelum 2033. Kenapa dengan 2033? Karena 2033 adalah peringatan 2000 tahun Yesus mati, bangkit, naik, dan Roh Kudus turun. Kan tahun 33 AD. Itu pasti signifikan. Dan gak cuma Pentakosta. Kaum Injili, Baptis, Metodis, semua mengacu kepada 2033. Bukan Tuhan datang loh ya, tapi is a commemoration, a very significant, karena exactly 2000 years. Nah kalau saudara suka angka, penting 2000 tahun itu. Exactly 2000 years itu 2033. Dan satu dekade persiapannya adalah mulai dari tahun depan. Makanya semua aras nasional, aras internasional pada kumpul di Amsterdam 2023. Saudara. Ya, 2023. Kenapa? Karena iman yang benar pasti menghasilkan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Jadi kan kita percaya Yesus tidak akan datang sebelum Injil tersampaikan ke seluruh penjuru bumi. Ya kan saudara kan?
Nah, apakah kita sudah mengambil peran untuk kita memiliki belas kasihan kepada orang yang belum mengenal Injil? Ini jadi harusnya sindiran juga kepada kita. Begitu loh, kamu punya iman, kamu punya belas kasihan gak kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus? Gitu. Kalau kalau kamu punya belas kasihan, ya ayo pakai tindakan, gak cuma dengan kata-kata gitu loh. Kita doakan, kita ajak ke gereja, atau kita bersaksi, Tuhan gue baik loh, luar biasa, Tuhan sembuhin saya loh. Mau dia terima gak terima urusan dia, yang penting kita bersaksi dulu. Aku disembuhin sama Tuhanku baik loh, luar biasa. Kau mau gak aku doain? Ya, perkara dia terima Yesus apa enggak urusan belakangan, tapi kita udah bersaksi dulu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu iman yang sejati pasti bermuara kepada misi, saudara. Iman, bahkan teologi, semua teologi itu ujungnya pasti bermuara kepada misi. Kita lanjut ya. Ayat 20 saya nggak bahas karena itu adalah pengulangan saja. Intinya iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, lalu untuk menancapkan pemahamannya dari Yakobus kepada jemaat, dia mengutip Bapak Israel. Siapa yang gak kenal Abraham di zaman dulu? Semua orang kenal. Nah, dia kasih twist. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Wah, ini beda sama Paulus ya. Abraham justru adalah bapak orang beriman karena dia percaya dulu kan. Karena dia percaya dia akan memiliki anak. Sekalipun usianya tua. Kan itu yang kita pahami kan. Tapi Yakobus bilang gak cuman itu. Dia pun dibenarkan ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Karena di situ pun dia juga percaya Allah sanggup apa? Membangkitkan anaknya. Padahal Allah yang kasih itu. Tapi Allah yang minta, udahlah pasti Allah bisa bangkitkan lah. Itu iman juga kan. Tapi kan dia perbuatannya apa? Betul-betul dia mempersembahkan. Bahkan dalam hati dia sudah berikhtiar membunuh anaknya Ishak. Makanya sebelum itu pisau masuk, malaikat udah bilang stop. Karena Tuhan udah lihat dalam hatinya Abraham udah bunuh itu anak. Jadi Allah udah gak ragu lagi. Saudara, itu adalah tipologi Allah Bapa mengorbankan anaknya Yesus. Allah Bapa gak ngizinin Abraham bunuh anaknya. Kata Allah Bapa, biarkan aku yang nyerahkan anakku bagi umat manusia. Kamu lihat ayat 22 bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oke, jadi saudara ya. Apa perbedaan mengenai pemahaman dibenarkan dari Paulus dan Yakobus? Paulus berkata apa soal dibenarkan? Dari tadi kita udah bahas nih. Ini adalah rangkuman singkat. Jadi apa kira-kira perbedaan antara Paulus dengan Yakobus soal dibenarkan? Dalam keselamatan, saudara dibenarkan atau justified ya by faith. Saudara dibenarkan karena iman. Ya. Ini semua adalah kasih karunia. All by grace. Ini ngomongin keselamatan loh ya. Menerima keselamatan. Tapi yang Yakobus maksud bukan itu dibenarkannya. Ya kan? Yang Yakobus maksud dalam ngapain dia mesti ngomongin kehidupan Abraham? Karena yang dimaksud Yakobus adalah perbuatan kebenaran yang sudah kamu terima. Perbuatannya gitu loh. Jadi ini ya itu yang saya tulis ini ya, di sini ya. Works of righteousness ini works of righteousness itu yang dimaksud oleh Yakobus gitu loh. Itu yang membedakan. Ya. Jadi Paulus itu dibenarkan karena iman, karena untuk menerima keselamatan. Yakobus setelah saudara menerima keselamatan, nah jubah kebenaran, the robe of righteousness itu loh yang menjadi dandanan orang kudus. Ya kan, perbuatan-perbuatan sucimu, perbuatan-perbuatan kudusmu, apa?
Gitu. Makanya Yakobus mengambil perspektif, Bapak Abraham aja menindaki imannya dengan perbuatan, yaitu apa? Taat. Ya kan, ingat tadi kan salah satu poinnya adalah taat kepada kebenaran firman. Taat sampai menyerahkan segalanya, bahkan anaknya pun diserahkan sama Tuhan. Gitu. Itu iman. Itu perbuatan iman. Nah, saudara. Jadi kalau kita katakan kita punya iman, ini aplikasinya ya, aplikasi. Kalau hari ini Tuhan minta sesuatu dari hidup saudara, sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang berharga. Saudara mau gak kasih itu ke Tuhan? Ya, saya tulis di bawah kan ada perenungan ya. Apa Ishak dalam hidup saudara? Apa Ishak dalam hidup saudara? Apa yang, sesuatu yang Tuhan minta? Ya masing-masing kita beda-beda ini. Ishak dalam hidup saudara sesuatu yang Tuhan minta. Ya mungkin yang kita bilang, waduh Tuhan ini besar harganya. Tapi Tuhan bilang, saya kasih sama saya. Jadi orang yang beriman, betul-betul dia hidupnya bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saudara, Kristus yang hidup dalam aku. Dalam kehidupan pribadi saya, ini kesaksiannya, kehidupan pribadi saya. The moment ketika saya menjawab panggilan untuk pulang dari Amerika menjadi hamba Tuhan, itu sesuatu yang besar yang saya serahkan sama Tuhan. Karena betul-betul saya serahkan masa depan. Dan saya pulang bukan artinya karena saya IP-nya jelek saudara. Udahlah mumpung IP jelek malu jadi pendeta aja lah. Enggak, saya IP saya 3,48. Saudara, bioteknologi UC Davis. Udah kerja setahun. It's a promising career. Promising career saudara. Ya, bukan pekerjaan yang nggak ada, bukan maksudnya bukan major yang nggak ada kerjaannya, banyak kerjaannya saudara. Ya. Cuman saya serahkan itu sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan minta saya jadi full time. Itu Ishak saya yang saya korbankan di altar. Adalah kemungkinan untuk hidup enak di US. Mimpi untuk hidup karir yang orang impikan ketika mengirim anaknya belajar ke luar negeri. Saudara. Itu yang saya korbankan, saya bilang saya balik jadi pendeta. Nah tiap saudara beda-beda. Tiap saudara beda-beda. Gitu. Karena saya yakin gak mungkin semuanya jadi pendeta full time, saya juga gak percaya. Siapa yang berkatin marketplace kalau begitu? Iya kan? Siapa yang berkatin politik, siapa yang berkatin entertainment, siapa yang berkatin, cuman hidup kita bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam saya. Jadi kalau Tuhan tiba-tiba secara kuat, ya, saudara diminta paling gampang tuh uang. Paling gampang tuh uang saudara. Di mata Tuhan uang tuh justru sebetulnya hal yang paling mudah sebetulnya. Saudara diminta tiba-tiba kok kayaknya saya disuruh nyumbang ke ke sini. Kuat lagi, kuat. Saudara tahu ya maksudnya Roh Kudus ketika ngomong tuh, waduh saya kayak disuruh nyumbang. Saudara mendingan nyumbang. Udah, tuh uang juga punya Tuhan. Itu maksudnya itu loh. Hidup dengan iman tuh maksudnya begitu, gitu saudara. Nah kita bisa belajar kepekaan mendengar suara Roh Kudus gak? Bisa. Semakin saudara taat dari hal kecil, itu nanti Roh Kudus sama ngomongnya makin kuat saudara. Contoh, ya, kalau saudara, jadi ini latihannya ya, latihan. Ya. Pokoknya kalau saudara tergerak oleh belas kasihan untuk memberi kepada siapa gitu, udah gak usah pusing-pusing. Kalau kita kan kebanyakan perhitungan gitu ya. Kayak baru dikasih, kayaknya dia kayak masih oke, dia udah gak usah lah. Tunggu nggak oke baru kita kasih gitu. Itu kan perhitungan manusia, saudara. Tapi kalau Roh Kudus sudah suruh kasih, mendingan kasih, gitu. Itu artinya salah satu sederhananya mempersembahkan Ishak di altar. Ya. Atau ada yang lain. Kalau kita mempersembahkan, berarti antitesisnya adalah kita menahan sesuatu dari Tuhan, menahan. Ada hal yang gak mau kita serahkan sama Tuhan. Nah ini bukan bicara uang, kadang-kadang bicara gaya hidup. Ada hal yang kita tahan gitu loh, yang kita gak mau kasih ke Tuhan. Makanya saya tulis, mungkin sesuatu yang menjadi berhala, atau sesuatu yang kita hargai lebih daripada Allah itu sendiri, yang perlu kita kasih ke Tuhan. Yang perlu kita kasih ke Tuhan.
Saudara percaya nggak jodoh juga perlu dikasih ke Tuhan? Itu perlu. Kita mesti ngajarin anak jodoh itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan papi mami. Itu penting sekali. Saudara, jodoh di tangan Tuhan. Jadi siapapun yang Tuhan kirim, saudara nggak, kalau emang betul itu Tuhan kirim, kita nggak boleh nolak. Hanya karena mungkin bukan standar calon mantu kita. Nah, kesaksian lagi saudara, ya, biar kita fresh saudara ya, nggak nggak mumet. Waktu saya pacaran sama Janet saudara, kan papinya pengacara, kurator. Papi mertua saya kurator saudara. Kurator. Tapi sebelum kurator dia juga adalah hamba Tuhan. Dia juga seorang pelayan saudara, hamba Tuhan. Tapi waktu saya pacaran pokoknya sudah menjadi kurator, cukup oke lah saudara, menangani beberapa kasus besar gitu saudara ya, masuk ke dalam Dewan Pembina Advokat Indonesia. Jadi saya diinterview sebelum macarin anaknya saudara, saya diinterview gitu. Ya kan, ya saya bilang saya pendeta om, saya bilang saya mau jadi pendeta. Ya gereja saya bilang gak kecil-kecil amat lah om, anaknya hidup lah, saya bilang lah bisa sama saya bilang. Cuman saya bukan pebisnis, saya gak punya pabrik, saya gak punya bisnis, saya pendeta. Jadi ekspektasinya pendeta gitu. Wah, waktu saya masih ke dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan waktu sebelum pacaran itu, ya memang namanya orang tua memang juga berharap ya anak perempuannya dapatnya ya pengusaha gitu kan. Saya ya nggak apa-apa, normal loh, namanya mau anak hidup dengan taraf hidup yang lebih baik. Tapi ya itu saudara, kalau Tuhan sudah kasih, termasuk jodoh, itu di tangan Tuhan bukan di tangan, akhirnya mereka juga terima. Karena mereka juga punya Roh Kudus, mereka berdoa, serak sejahtera memang saya adalah buat Janet gitu. Tapi saudara, saya punya beberapa teman yang nggak mengerti prinsip ini. Itu batal nikah dan anaknya sekarang hancur-hancuran. Betul hancur-hancuran saudara. Hanya karena sesederhana orang tuanya nggak serak karena hal-hal material. Itu aja. Dan itu susah saudara, itu kepahitannya tuh lepasinnya susah saudara. Karena itu udah tahap, udah mau serius, udah mau persiapan pernikahan sampai detik-detik terakhir nggak bisa. Gitu. Oke lah kalau misalnya beda agama kita masih bisa mengerti ya gitu. Cuman kalau hanya karena masalah sepele, saudara ya. Wah, saudara. Dan anak-anak yang perempuan khususnya yang diajarkan ya memang harus punya mungkin laki yang itu preferensi saudara ya, saya sih nggak mau banyak komentar di situ. Cuma maksudnya kita orang tua yang takut akan Tuhan, kita pasti lebih bisa mengajarkan standar hidupmu nak, bukan hidupmu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kamu. Artinya jodohmu pun Tuhan yang atur. Papi mami mendoakan untuk kamu dapat yang dari Tuhan, siapapun itu. Gitu. Termasuk panggilan dan masa depan anak kita itu di tangan Tuhan saudara. Gitu. Betul. Waktu saya di Amerika itu papi saya nggak mau saya jadi pendeta. Dia suruh saya S2 lagi bioteknologi atau ambil bisnis lah. Udah kamu di sana aja lah, nggak usah pendeta lah, ribet. Gitu, pusing jadi pendeta. Ya kan. Mendingan udah kamu bisnis aja biotek lah, jadi scientist lah, apalah, gaji gede kok. Cuma saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Tuh panggilan terlalu kuat, saudara. Saya dibikin homesick untuk balik Indo setiap hari. Setiap hari homesick, saudara bayangkan gimana sih homesick, kangen rumah gitu loh, homesick. Ditahan setahun 2 tahun tuh nggak bisa saudara. Udah balik saudara. Ya, itu karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Saudara. Nah manifestasi Kristus hidup dalam saudara dan saya beda-beda. Gitu. Beda-beda. Saya kenal ada satu pengusaha bukan jemaat kita. Dia punya usaha itu safety alarm di Jalan Panjang. Punya satu gedung sendiri. Saya ketemu dia ngobrol. Saya bilang, kalau Bapak jadi pelayanannya gimana? Wah, saya tiap bulan ke Mentawai, dia ngebangun satu desa di Mentawai. Betul-betul satu desa. Jadi dia nggak pelayanan gereja jemaat biasa aja. Cuma tiap bulan ke Mentawai. Ngebangunin sampai rumah sakit. Jadi dia bilang, anehnya Dio, semakin saya bangun Mentawai, bisnisnya diberkatin. Untuk uangnya dibawa ke sono. Tapi betul-betul dia lakukan gitu loh. Jadi dia sudah memahami bahwa
pekerjaannya pun itu Kristus yang hidup dalam bisnisnya. Bukan dia lagi yang hidup, saudara. Ya. Kita lanjut ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah saudara, kalau kita membaca kitab Yosua pasal yang kedua, kita tahu saudara, Rahab itu bukan perempuan baik-baik. Saudara. Bahkan penulis Yakobus masih tulis tanda koma lagi menjelaskan Rahab, koma si masih dijelasin lagi pekerjaan lamanya saudara. Ya, Rahab sih pelacur itu. Tapi ada penekanan yang penulis Alkitab mau katakan. Kenapa masih ada kata pelacur di situ saudara? Bukan untuk memalukan dia. Bukan. Tetapi Rahab itu adalah simbol betul-betul orang yang beriman, saudara. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan. Bahkan, saudara, kitab Yosua sebelum dia ini kan bukan orang Israel, saudara. Dia bukan orang Israel. Tapi dia bilang, saya tahu Tuhanmu telah menyerahkan kota ini kepada kamu. Saya tahu. Dan saya mau ngikut Tuhanmu itu. Karena itu saya tolong kamu. Jadi saudara, iman itu nggak pernah berbicara hanya soal pengetahuan saja. Iman itu pasti berbicara soal perbuatan, saudara. Ya. Karena perbuatan Rahab lah dia menolong mata-mata Israel lolos, saudara. Dan dia menjadi nenek moyang Yesus ya. Tradisi Israel, kalau tradisi sih berkata dia nikah sama Yosua. Tradisi Yahudi ya, tradisi Yahudi. Gitu. Cuman dalam yang udah pasti dalam Rut pasal 4 ayat 21, Matius 1 ayat 5, dia adalah siapa? Itunya Boas. Siapa Boas? Rut apa? Rut punya Naomi, Rut. Nah, Rut itu nikah sama Boas. Punya anak. Nah, anaknya itu nikah sama kok saya jadi lupa sih, coba kita buka sebentar. Di Matius 1 ayat yang kelima. Matius 1 ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Boas itu maminya Rahab saudara. Yang nikah sama Rut. Jadi Boas itu maminya Rahab. Ya, Boas itu maminya Rahab saudara. Rahab itu masuk ke dalam nenek silsilah Yesus padahal dia pelacur. Artinya begini, Tuhan gak lihat masa lalu kita. Yang dia lihat adalah perbuatan iman saudara sekarang. Itu. Jadi begitu saudara bertobat, Tuhan gak gubris masa lalu. Ya, tapi saudara bertobat ya. Rahab bertobat, dia tinggalkan Yeriko. Dia pindah, benar-benar pindah ke Israel. Gitu. Bayangkan itu tindakan iman loh saudara. Satu keluarga pindah ke Israel. Oh bisa dibully, tapi enggak. Saudara, dia udah stay. Tuhan kasih suami. Saudara, ya kan? Lahirlah Boas. Ya kan si Salmon itu, lahirlah Boas. Saudara. Nah itu, jadi kalau kita udah selamat, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan saudara. Jangan kita menjadi Kristen yang pasif. Selama kita masih punya nafas, kita harus berkarya bagi Tuhan. Saudara, kita perlu berkarya bagi Tuhan. Jadi jalan loh panas bunga. Sebelum Desember saudara, kita mau bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Nanti Alan yang ngatur ya, Alan yang ngatur. Saudara mau ikut juga bisa. Nah, di ayat yang terakhir, saudara, ayat yang terakhir dalam kitab Yakobus, ya, kita sudah mau selesai. Dalam Yakobus 2 ayat yang terakhir, ayat 26 itu, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Intinya begini, dia mau menegaskan lagi. Ini banyak penegasan di pasal ini. Tubuh tanpa roh gak bisa hidup, udah titik. Udah gak mungkin kan, udah gak mungkin tubuh tanpa roh tuh gak bisa, udah. Itu jadi jenazah di peti mati udah. Nah sama iman tanpa perbuatan juga gak mungkin, gak bisa, harus ada perbuatan.
Jadi kalau imanmu nggak ada perbuatan, maka imanmu bukan benar-benar iman. Maksudnya itu aja. Nah, saya ada pertanyaan untuk kita pikirkan. Kalau kan iman itu harus melahirkan perbuatan, ya kan? Nah, sekarang saya balik. Bagaimana dengan orang yang selalu berbuat baik? Apakah pasti beriman? Ya terserah mau siapa aja, mau orang dunia, orang Kristen. Apakah semua perbuatan baik itu pasti memiliki iman? Coba kita lihat ayatnya. Di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat. Jadi bagaimana jawabannya? Pertanyaan pertama, nggak bisa. Perbuatan baik tidak menentukan iman. Tapi iman harus melahirkan perbuatan baik. Kira-kira begitulah. Ya. Makanya kita mesti punya belas kasihan kepada orang dunia yang begitu tulus, begitu baik. Betul-betul baik, cuma gak kenal Tuhan Yesus saja begitu loh. Kita mesti doakan. Karena perbuatan baik saja gak cukup. Harus punya iman. Nah inilah sindiran terhadap orang Kristen yang katanya punya iman tapi hidupnya gak pernah berbuat baik. Itu sindiran dari Yakobus kepada kita malam hari ini. Jadi kalau kau punya iman, hasilkanlah perbuatan yang sepadan dengan pertobatanmu. Nah saudara, sudah selesai. Yang terakhir adalah perenungan kita pribadi lepas pribadi. Saya ingin coba saudara ambil waktu 1 menit, 2 menit. Apa yang Roh Kudus ingatkan untuk kita rubah dari pembelajaran malam hari ini? Khususnya mengenai iman dan perbuatan. Apa yang saudara dapatkan secara pribadi? Ya saudara bisa tulis, renungkan ya. Jadi saya berharap sebelum akhir tahun ini kita bisa betul-betul mempraktekkan iman kita ya masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Kita udah ketemu 4 kali ya. Baru pasal 2 ya. Ya satu-satu emang perlu kita, 5 kali udah ya, 5 kali ya. Pasal 2 ya. Kayaknya sih saudara gak mungkin selesai sampai Desember. Jadi saya akan terus lanjutkan sampai Januari mungkin baru selesai. Karena kan 2 minggu lagi Pak Robert bahas pasal 3 berarti kan. Kan gak mungkin juga seluruh pasal, setengah. Lalu Desember awal selesai pasal 3. Nyambung ke pasal 4 sedikit. Nah ini ada ininya saudara, saya kasih lihat ini saudara. Ini ada guideline-nya, tuh saudara. Ya. Kita di pertemuan ke-6. Ada pertemuan ke-7, pasal 3, 1-12. Lalu pertemuan ke-8 nanti saya akan gabung sama pertemuan ke-9. Karena pertemuan ke-8 cuma 5 ayat, sedikit. Jadi saya akan gabung ke pertemuan ke-9. Nah ini Desember. Nanti sisa 2 lagi Januari. Sisa 2 lagi Januari. Ya, saudara Januari mau mulai kapan? Kita kan pasti ada yang jalan-jalan. Minggu kedua udah masuk belum? Kira-kira udah di Jakarta belum? Minggu kedua kita bisa mulai kali ya. Atau saya yang jalan-jalan saya.
Enggak gantian. Ntar minggu Januari tak minta ada Ibu Gernaida. Dia juga bagus, Ibu Ger itu bagus. Ibu Ger, saya mau minta dia ngajar. Belasan kan soalnya ada Sincia. Kita Sincia tuh akhir kan. Bentar, biar kita atur jadwal. Jadi saya juga nggak mau buka Bible study nggak ada yang datang. Januari kita mulai, itu Sincianya kapan? Oh 22, 23. Tapi Rabunya udah selesai dong, Rabunya. Apa masih Sinciaan ya? Sincianya itu tanggal hari Minggu, 22 dan 23 betul? Nah kalau Rabu tuh masih Sinciaan gak rata-rata? Masih? Kalau begitu, 11, 18. Seminggu berturut, jadi seminggu selang seminggu doang. 2 kali, abis itu selesai udah, Yakobus selesai. Ya, jadi kita nggak terlalu lama mundur karena Februari saya rehat dulu, Maret kita masuk topik LGBT, saudara. Ya, topik LGBT. Jadi Februari stop dulu, saya mau siapin bahan, Maret kita mulai LGBT. Ya. Nah, saya tuh sudah pernah bahas LGBT, cuman sekarang saya banyak dapat materi baru, jadi saya mau share sama saudara. Ya. Kita sudah pernah share LGBT tuh 6 sesi, saya share 6 sesi waktu itu. Saudara pernah ikut nggak ya? Pernah nggak? Pernah ya? Nih, materi Bible Study 2021, ya kekudusan seksualitas, saya bahas sesi 3, lalu saya juga bahas sejarah dan perkembangan konsep LGBT part 1, part 2, lalu saya bahas the way forward, ya, mana sih? Kok nggak ada? Ya, arah ke depan ya, kekudusan seksual arah ke depan. Bagaimana ke depannya gitu. Kita harus menangani, membantu teman-teman kita yang hidup dalam LGBT. Saya mau bahas itu kecuali nanti ada tuntunan Roh Kudus berbeda. Ya, kecuali ada tuntunan Roh Kudus berbeda. Ya, rencana saya ini dan saya akan perdalam. Saudara ya. Mungkin kalau untuk memudahkan dan banyak orang bisa ikut, mungkin saya cuma kita bikin Sabtu 1 hari, biar beres langsung, gitu. Jadi Sabtu abis doa pagi jam 10, 1 sesi, makan siang, lalu sesi 2, coffee break, sesi 3 selesai. Jauh lebih cepat, jauh lebih enak. Jadi kita nggak usah spend setiap hari Rabu untuk bahas LGBT gitu. Sehari pokoknya beres gitu. Nanti sesi 3 bisa saya undang 1 pakar psikolog. Gitu. Dr. Susana Catherine. Ya kira-kira begitu rencana. Lalu jadi saudara tahun depan itu saya akan tetap konsisten, kita bikin Bible Study sebulan 2 kali hari Rabu. Saya sudah tetapkan Rabu pokoknya kita Bible Study sebulan 2 kali. Bisa topikal atau selesai Yakobus, saudara mau bahas kitab apa kita bisa bahas. Korintus, Galatia, bagus, seru juga toh. Kita bahas per kitab, tapi kan kalau kita terus bosen. Ya kan, jadi kita ganti topik, saudara. Kita bisa ganti topik, kerajaan Allah, atau topik soal apa, saudara. Kalau saudara ada request boleh loh ya. Kan saya nggak tahu apa yang ini, kita mau bahas apa. Saudara mau request bahas topik apa boleh, saudara. Gitu. Ya, Om. Iya. Di Filipi itu dia justru tekanin bahwa kamu harus kerjakan keselamatan kamu gitu. Dengan takut dan gentar. Iya. Iya betul. Nah jadi sebetulnya memang ada perkembangan atau gimana ya Yok, dari itunya. Jadi jadi statementnya Paulus itu jadi dia berkembang gitu, berubah dengan imannya dia atau gimana ya? Atau situasi. Jadi surat terakhir Paulus tuh 2 Timotius. Itu surat terakhir dia. Gitu. Filipi bukan surat terakhir. Jadi maksudnya bukan perkembangan teologinya, tetapi berbeda konteks. Dalam kitab Roma itu adalah eksposisi pengajaran Paulus paling jelas soal iman. Kitab Roma ya, kitab Roma.
Tetapi Paulus bukannya berbeda dengan kita Filipi dalam arti bukan, maksudnya hanya karena dia menjabarkan secara detail selamat karena kasih karunia, itu bukan berarti dia juga nggak peduli dengan perbuatan. Enggak. Kenapa saya tahu? Karena ada ayat yang mengatakan, tak cek bentar, ini kita ada, by the grace of God I work harder than any one of you. By the grace, ini dia. Di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini saya gedein. Ya. Dari terjemahan NLT, but whatever I am now, it is all because God poured out His grace, His special favor on me. Dan bukannya nggak ada hasil. Karena aku telah bekerja jauh lebih keras dari semua rasul yang lain. Tetapi bukannya aku. Tetapi Allah lah yang bekerja dalam aku melalui kasih karunia-Nya. Jadi pemahamannya Paulus itu sama. Untuk konteks keselamatan dia keras, kita selamat bukan karena perbuatan. Dan saudara, itu juga kepercayaan orang Pentakosta, GBI juga percaya begitu loh. Kita selamat karena kasih karunia. Tetapi bedanya apa sama orang Calvin? Bedanya apa? Saudara bisa kehilangan keselamatan. Gitu. Karena apa? Karena keselamatan itu adalah sebuah perjalanan journey. Di mana saudara, titik saudara terima Tuhan Yesus, itu saudara di-justified, saudara dibenarkan. Ya, saudara dibenarkan. Ya. Secara status posisi saudara, secara status posisi, ini saudara ya, secara posisi, saudara sudah di atas sana, sudah di hadapan Bapa saudara sudah orang benar. Di hadapan Bapa saudara sudah orang benar. Nah, di dalam perjalanan kita ada yang namanya sanctification. Atau namanya pengudusan. Pengudusan adalah proses di mana saudara berjalan sepadan dengan panggilan itu. Jadi anggaplah garis merah ini standar Tuhan. Anggap saudara. Walaupun ini enggak ideal. Anggaplah saudara, di mata Tuhan saudara adalah orang benar. Orang kudus. Tetapi kan kita perlu mewujud nyatakan posisi kebenaran kita secara tindakan nyata. Untuk apa? Kata meneguhkan panggilanmu. Bukan untuk supaya selamat, untuk meneguhkan panggilanmu. Karena itu dalam pengudusan, saudara di bawah Tuhan naik terus, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, sampai kepada posisi ini. Jadi dalam iman, Tuhan melihat saudara itu benar. Tapi dalam kehidupan, saudara akan diproses Tuhan dalam proses namanya pengudusan. Sampai kita mati itu. Nah, sampai saudara mati, ini ada batu nisan, RIP, saudara naik diangkat Tuhan, itulah yang namanya proses namanya glorification. Atau yang namanya pemuliaan, saudara dimuliakan. Di posisi ini tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kelemahan. Nah, selama kita masih di dunia ini, ada tubuh dosa. Itu posisinya Paulus. Maka dari itu, kalau saudara baca tadi Filipi pasal 2, perhatikan ayatnya. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jangan lupa ayat 13-nya. Saudara dalam sanctification itu ada Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ini adalah ingat ya, pengudusan selalu bersifat sinergisme. Apa artinya sinergisme? Kerjasama antara Roh Kudus dan manusia. Apa kerjasamanya? Bagiannya Roh Kudus apa? Bagiannya Roh Kudus itu kasih apa? Kemauan dan kerelaan. Kan itu kan ayat 13 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan. Lalu manusianya apa saudara? Bagian kita apa? Taat dan memiliki disiplin rohani. Bagian kita adalah taat dan memiliki disiplin
Rohani. Dengan cara inilah saudara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memenuhi proses pengudusan kita. Gitu. Nah, dalam pengudusan ada kemungkinan orang murtad, apostasia atau kehilangan keselamatan. Tapi itu susah. Jadi saya nggak bilang, maksudnya gini loh saudara, kita tuh nggak percaya, kita nih ya, kita gereja tidak percaya. Contoh, saudara keluar, diserempet mobil, saudara ngomong kotor. Wah, ngomong kotor gitu. Dosa dong. Terus saudara amit-amit ketabrak. Neraka dong. Enggak, kita nggak percaya itu. Gitu. Kita percaya, satu, saya juga nggak tahu saudara masuk mana. Karena Tuhan yang menentukan. Kita nggak bisa menghakimi itu. Tetapi Tuhan nggak melihat surga neraka dari 10 detik terakhir hidup saudara. Tuhan ngelihat keseluruhan. Gitu loh, maksudnya begitu. Jadi nggak semudah itu kita bilang, Pak, berarti kalau abis ini saya abis marah-marah saya neraka dong Pak. Nanti abis bertobat masuk ke lingkaran selamat, terus neraka, terus selamat. Saudara skizofrenia namanya. Saudara bisa stres itu, bener bisa stres. Saudara bisa ketakutan dalam arti, saya hari ini selamat gak ya? Wah gak selamat nih, besok selamat. Terus ini gak selamat lagi. Karena pemahaman keselamatan saudara cuma sebatas tiket nonton bioskop. Tiket, gak punya tiket gak masuk. Itu pemahaman anak sekolah minggu. Iya kita mesti jelasin kan pemahamannya begitu, masa anak sekolah minggu jelasin teologi. Tapi kita udah dewasa, kita nggak lagi memahami sebatas tiket. Pendeta suka ngomong tiket supaya jemaat mudah ngerti. Cuman aslinya nggak tiket. Karena keselamatan soteriologi adalah saudara menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan sebatas tiket. Kalau kita memahami sebatas tiket, maka kita menjadi kekristenan yang paling egois. Yang penting saya selamat, bodo amat yang lain. Apa itu selamat? Enggak. Keselamatan, karena Roma juga berbicara keselamatan kosmos. Keselamatan dunia, bumi. Dari keselamatan itulah harusnya kita sebetulnya sudah masuk ke ekoteologi. Bagaimana gereja GBI Puri Indah berperan dalam penghijauan dan recycling. Ekonomi hijau. Penting loh saudara. Gereja masuk dalam pemahaman soal penghijauan dan mencegah perubahan iklim misalnya. Ada nggak andil manusia dalam perubahan iklim? Ada. Bisa nggak gereja masuk? Bisa. Cuma kenapa? Karena Pentakosta memang cenderung nggak terlalu suka dengan gitu-gitu. Aneh, malah kita khotbah gitu aneh, kesannya kayak kita kayak orang Protestan gitu. Padahal penting. Gitu. Memang kita kan urusannya surga, kita pokoknya masuk surga aja udah ke atas. Itu kritikan saya terhadap gereja Pentakosta. Terlalu individualisme spiritualitasnya, kerohanian kita terlalu individual. Yang penting saya ini udah ngalamin Tuhan, udah masuk surga. Tapi kita lupa bagaimana dengan hutan. Itu mah urusan Pemda. Loh, kok Pemda? Loh kita dipanggil untuk mendominate dunia ini loh. Itu kan panggilan Adam. Usahakanlah tanah ini, kebun ini, bumi ini kita mesti mengusahakan. Maka kalau kita memahami keselamatan sampai taraf itu saudara kita menjadi orang yang paling etikal yang pernah hidup. Dalam arti begini, kita memikirkan sampai seperti itu. Dan itu adalah challenge untuk anak-anak saudara yang kalau saudara sekolahin minimal ke daerah barat, pasti pemahamannya udah ke arah situ. Gereja sudah bukan lagi cuma soal, kita masih sibuknya apa sih? Tato, ngerokok, apa lagi? Clubbing, dari dulu gak pernah berubah gitu. Luar negeri udah gak bahas itu saudara. Gender fluidity, white supremacist, woke culture, cancel culture. Pusing kan kita, itu udah dibahas di anak-anak saudara di Amerika udah dibahas itu. Cancel culture, saudara, tahu cancel culture? Cancel culture, begitu gak suka langsung di cancel. Ya kan, istilah sederhananya kita gak suka perintah, cancel semua pelayanannya, langsung habis semua pelayanan itu, kita cancel semua, gak usah diundang lagi. Cancel culture, saudara pernah gak di cancel? Jadi khotbahnya adalah kalau di luar negeri saudara ya, apakah Allah meng-cancel kita? Cancel culture. Tapi khotbah itu di Puri, ini apaan cancel culture? Jadi itulah Om Senjaya, jadi maksudnya ya saya percaya gak berbeda. Gitu. Sama. Jadi Yakobus menekankan aspek perbuatan. Paulus menekankan aspek
justification. Ya gitu aja, beda kacamata, beda perspektif aja. Ada pertanyaan? Oke ya, saya rasa cukup ya. Sampai malam hari ini kita berarti ketemu 2 minggu lagi. Ya 2 minggu lagi nanti Pak Robert Trisna. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Buat penyertaan Tuhan, buat hikmat, marifat yang Tuhan berikan. Pengurapan-Mu ada atas setiap kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mau pulang. Dan Tuhan sertai pulang ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.